pengakuan di ujung penyesalan. Selama 29 tahun, aku telah menipu istriku dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Dari hubungan terlarang itu, aku memiliki 3 pasang anak kembar. Lalu suatu hari, aku divonis menderita penyakit parah yang membutuhkan transplantasi hati. Saat itulah istriku, yang selama ini kukenal begitu bijaksana, dengan tenang mengajukan sebuah syarat yang membuatku membeku di tempat. 29 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuatku lupa mana yang nyata dan mana yang dusta. Namaku Budi Santoso, usia 53 tahun. Hidupku bisa dibilang tenang, tapi mungkin lebih tepat jika disebut berantakan. Selama hampir 30 tahun terakhir, aku hidup dalam berbagai peran dan wajah yang terkadang bahkan tidak kupahami sendiri, diselimuti oleh begitu banyak kebisuan. Di mata orang lain, aku hanyalah seorang pria sukses yang memiliki apartemen mewah di jantung kota Jakarta, seorang istri yang patuh dan berbakti, serta bisnis yang stabil. Namun, ketika malam tiba dan aku berhadapan dengan cermin, aku tidak lagi mengenali siapa diriku. Istriku, Dewi Lestari, adalah wanita yang selalu dipuji orang membawa berkah. Dia 2 tahun lebih tua dariku, pendiam dan lembut. Terutama, dia tidak pernah sekalipun membantah suaminya. Hampir 30 tahun kami menikah, aku belum pernah mendengar suaranya meninggi. Saat aku bahagia, dia ikut tersenyum. Saat aku marah, dia hanya diam merapikan meja makan. Ada yang bilang, memiliki istri seperti itu adalah anugerah turun-temurun. Tapi bagi pria sepertiku, itu seperti jaring lembut yang mengikatku dengan kuat. Aku dan Dewi menikah karena dijodohkan. Saat itu, aku hanyalah seorang pemuda perantauan yang baru tiba di Jakarta, sementara dia adalah putri tunggal pemilik perusahaan konstruksi raksasa. Satu-satunya yang kuingat dari pernikahan itu adalah kehampaan yang menganga. Aku tidak mencintai Dewi. Aku hanya berpikir dia adalah wanita yang nyaman, penurut, dan cocok dengan rencana hidupku. Awal pernikahan kami berjalan damai. Dia mengurus semua urusan rumah tangga, dan aku membangun bisnis di luar. Perusahaanku didirikan dengan modal dari keluarga mertuaku, dan bisnis itu berkembang pesat. Semua orang bilang aku pria yang beruntung, mendapatkan istri yang bijaksana dan latar belakang yang kokoh. Namun, hanya aku yang tahu bahwa ada kekosongan di rumah yang tampak damai itu, kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Aku tidak menyalahkan Dewi, tapi sikapnya yang penurut dan nyaris tanpa suara itu membuatku sesak. Dia tidak pernah bertanya aku pergi kemana, pulang jam berapa, atau bahkan menunjukkan rasa cemburu. Suatu malam, aku pulang lewat tengah malam, mabuk berat dengan aroma alkohol dan parfum asing yang pekat. Dia tetap tenang, memapahku ke sofa, menuangkan segelas air hangat, dan berbisik, "Mas, minumlah sedikit agar lebih baik." Tidak ada omelan, tidak ada amarah, bahkan tidak ada satupun pertanyaan. Keheningan itu mungkin adalah sebuah kebajikan bagi orang lain, tapi bagiku, itu menimbulkan kegelisahan. Seiring berjalannya waktu dan kesibukanku meningkat, aku semakin jarang pulang. Setiap kali aku melintasi jembatan di atas Sungai Ciliwung dengan mobilku di malam hari, melihat lampu-lampu kuning berkelip di atas air, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang menjalani hidup yang nyata, atau hanya memainkan peran sebagai pria bahagia? Namun, saat pagi tiba, semuanya kembali seperti semula. Aku berangkat kerja, Dewi membereskan rumah, dan makanan selalu tersedia. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang menakutkan. Hingga suatu sore di awal musim hujan tahun lalu, saat aku tiba-tiba pingsan di ruang rapat, segalanya mulai berbelok ke arah yang berbeda. Ketika aku membuka mata, aku berada di rumah sakit. Ruangan itu dipenuhi suara mesin dan bau disinfektan yang dingin. Dewi duduk di samping tempat tidurku. Matanya tampak lelah. "Kurangi pekerjaanmu, Mas. Dokter bilang kamu harus istirahat." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu yang asing dalam suaranya. Bukan lagi kelembutan murni, melainkan sesuatu yang terlalu tenang. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah," kataku sambil memaksakan senyum. Dia mengangguk dan memalingkan wajahnya. Saat itu, aku merasa ada selapis es tipis di balik tatapan mata Dewi, dan di belakangnya tersembunyi sesuatu yang tak bisa kutembus. Selama beberapa hari berikutnya,
Aku beristirahat di rumah. Dewi tetap merawatku, tapi seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami. Suatu hari, aku mendengarnya berbicara lama di telepon. Suaranya pelan dan lembut, tapi tatapannya anehnya begitu tegas. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab, urusan kantor. Ada kontrak baru yang harus diurus. Aku terkejut. Sejak kapan dia mulai tertarik pada bisnisku? Aku selalu berpikir bahwa uang, kekuasaan, keluarga, dan kehormatan, semuanya ada dalam genggamanku. Tapi aku lupa. Terkadang kebisuan seorang wanita selama bertahun-tahun bukanlah karena kelemahan, melainkan karena dia sedang menungguku untuk pergi sangat jauh. Aku belum menyadari bahwa sejak hari aku pingsan di ruang rapat itu, roda kehidupanku mulai berputar ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pulang dengan hati yang berat. Tubuhku masih lelah, tapi yang membuatku sesak adalah perubahan tanpa suara dari Dewi. Dia masih membuatkan bubur, menanyakan kabarku, dan merawatku, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan dan suaranya. Dia tidak lagi pemalu, melainkan tenang hingga terasa dingin. Saat aku bilang ingin kembali bekerja, dia menjawab dengan tenang, sebaiknya istirahat beberapa hari lagi. Dokumen perusahaan untuk sementara sudah saya minta orang lain untuk menandatanganinya. Aku terkejut. Orang lain? Tanyaku. Dia menatapku lurus, suaranya kecil tapi tegas. Kamu sakit, jadi aku yang harus mengurusnya. Semuanya berjalan baik, aku memaksakan senyum, tapi di dalam, ada sesuatu yang terasa mencekik. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu adalah hasil kerja kerasku. Meskipun sebagian besar modal berasal dari mertuaku, manajemen, kontrak, dan transaksi, semuanya ada di tanganku. Dewi hanya nama di daftar pemegang saham, tidak pernah terlibat. Tapi sekarang, dia mengatakan telah menunjuk orang untuk menandatangani dokumen seolah itu hal biasa. Punggungku terasa dingin. Sejak hari itu, aku mulai mengamatinya dengan saksama. Setiap kali aku bertanya tentang kontrak, dia menjawab, sudah kurus. Jangan khawatir. Suaranya masih lembut, tapi kelembutan itu telah menjadi dinding kokoh yang tak bisa kutembus. Tiba-tiba aku sadar, selama puluhan tahun ini, selain fakta bahwa dia adalah istriku, aku tidak tahu apa-apa tentang wanita ini. Suatu malam, aku duduk di sofa, pura-pura menonton TV sambil mengintip Dewi yang sedang merapikan dokumen. Dia memasukkan berkas-berkas ke dalam tas kerjanya dengan cekatan, seolah sudah melakukan pekerjaan ini seumur hidupnya. Aku bertanya, apa yang kamu kerjakan belakangan ini sampai begitu sibuk? Harus menandatangani perpanjangan proyek-proyek lama yang kamu tunda. Bagaimana kamu bisa menandatanganinya tanpaku? Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Lupa, ya, aku pemegang saham terbesar, dan ada surat kuasa yang kamu tandatangani tahun 2015. Aku membeku di tempat. Surat kuasa tahun 2015. Aku mencoba mengingat. Saat itu aku sangat sibuk dengan proyek di Surabaya. Dia menyodorkan setumpuk dokumen dan berkata harus segera ditandatangani untuk urusan bank. Aku menandatanganinya tanpa membaca. Aku tidak pernah menyangka di dalamnya ada surat kuasa manajemen perusahaan. Dewi menatapku dan tersenyum tipis. Istirahatlah. Semuanya bisa kuurus. Jika itu tahun lalu, kata-kata itu akan membuatku lega. Tapi sekarang, itu memberiku kegelisahan yang tak terlukiskan. Aku bukan lagi pemegang kendali. Segalanya perlahan-lahan lepas dari tanganku. Aku teringat malam-malam yang tak terhitung jumlahnya saat aku tidak pulang, perjalanan dinas yang tak ada habisnya, dan saat-saat aku berbohong pada istriku bahwa aku harus menjamu klien di luar kota. Sebenarnya, aku tidak berada di luar kota. Aku berada di tempat lain, bersama orang lain. Tapi pada bagian cerita ini, aku bahkan tidak mau mengakuinya pada diriku sendiri. Semakin kupikirkan, aku merasa telah mengkhianati bukan hanya istriku, tapi juga kehidupanku yang sebenarnya. Dewi tidak pernah bertanya aku pergi kemana. Suatu kali, saat aku pulang terlambat, dia hanya berkata, makanannya sudah siap. Tidak ada pertanyaan, tidak ada omelan, tidak ada amarah. Dulu, aku meremehkan keheningan itu. Kupikir wanita seperti itu mudah diatur. Tapi sekarang, saat aku gemetar ketakutan, keheningannya membuatku sadar bahwa itu bukanlah kelemahan,
melainkan ketenangan yang dingin. Suatu pagi, saat aku mencoba mengakses rekening perusahaan, sistemnya telah beralih ke mode autentikasi 2 faktor. Aku tidak bisa lagi masuk. Aku menelepon bagian keuangan, dan mereka menjawab bahwa Ibu Direktur telah mengambil tindakan sementara untuk mencegah kebocoran data dan akan membahasnya lagi saat kesehatanku pulih, Ibu Direktur. Begitu mereka memanggil Dewi. Aku terduduk lemas di kursi. Udara pagi masih dingin, tapi keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Aku tidak tahu sejak kapan dia berubah seperti ini. Semua detail kecil telah direncanakan dengan cermat olehnya. Dan yang paling menakutkan adalah, semua yang dilakukannya legal, berdasarkan dokumen yang kutandatangani sendiri. Dewi masih memperlakukanku seperti biasa. Dia memasak, mencuci, dan masih menyapaku dengan suara pelan. Tapi jarak di antara kami semakin jauh. Dia tidak lagi menatapku dengan mata seorang istri. Dia tampak seperti seseorang yang telah melampaui semua ikatan emosional. Aku merasa tersesat di dalam rumahku sendiri. Malam itu, setelah dia naik ke kamar tidur, aku diam-diam pergi ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Malam di Jakarta begitu sunyi. Lampu jalan kuning yang hangat terpantul pada tetesan embun di pagar. Aku menatap ke bawah ke jalanan yang kukenal. Jalan yang selama bertahun-tahun kulewati untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak diketahui Dewi sama sekali. Mungkin, dia tahu segalanya, hanya saja tidak pernah mengatakannya. Pikiran itu membuatku merinding. Keesokan paginya, aku mencoba bertanya tentang kontrak baru. Dia menunjukkan laporan keuangan padaku. Semuanya terperinci, jelas, dan tanpa celah. Aku bertanya, sejak kapan kamu begitu mahir? Dia tersenyum dan berkata ringan, hampir 30 tahun hidup di sisimu, tentu banyak yang kupelajari. Kedengarannya seperti pujian, tapi aku merasakan pisau tajam di dalamnya. Selama 30 tahun, di belakangku, dia belajar hukum, mengamati, dan diam-diam mengumpulkan semua yang menjadi milikku. Dan sekarang, saat aku lemah, dia bangkit dengan lembut namun tegas. Menjelang malam, aku mendengar suaranya di telepon. Ya, dividennya tolong transfer ke rekening perusahaan induk. Lakukan saja sesuai yang tertera di surat kuasa. Suaranya tenang, tanpa sedikit pun getaran. Aku berdiri di koridor. Bayanganku memanjang di lantai, seolah aku perlahan-lahan terdorong keluar dari kehidupanku sendiri. Aku ingin bertanya, ingin menuntut, ingin berteriak, apa yang sedang kamu lakukan? Tapi aku mengurungkannya. Aku tahu, jika dia sudah memulai, itu berarti dia telah mempersiapkannya sejak lama. Keheningan selama puluhan tahun bukanlah kelemahan, melainkan kesabaran menunggu saat aku tergelincir. Malam itu, dia membawakanku secangkir wedang jahe hangat dan berbisik, minumlah, Mas. Udaranya mulai dingin. Aku menatap cangkir yang mengepulkan uap. Aroma jahe yang pedas menusuk hidung. Di matanya, tidak ada lagi cinta, hanya ada ketenangan yang sunyi dan menakutkan. Aku bertanya, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Dia menggeleng dan tersenyum tipis. Semuanya hanya kembali ke tempatnya masing-masing, Mas. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Apa artinya kembali ke tempatnya? Menata ulang kehidupan, menata ulang keluarga, atau menata ulang posisiku di dunia ini? Aku tidak bisa tidur. Malam itu, aku teringat hal-hal yang kusembunyikan selama 29 tahun, perjalanan dan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya, hari-hari ketika aku hidup di dua dunia yang terpisah. Dan tiba-tiba aku sadar. Roda kehidupanku benar-benar mulai berputar mundur. Sejak malam itu, aku mulai merasakan hawa aneh di rumah ini. Bukan karena perabotan atau tata letaknya, tapi karena suasananya. Segalanya masih sunyi, tapi kesunyian itu tidak lagi biasa. Seperti ketenangan sebelum badai, penuh dengan ketegangan yang tak seorang pun berani sentuh. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja. Aku tidak tahu di mana dia bekerja. Aku hanya tahu dia berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan terkadang baru pulang larut malam. Aku ke kantor perusahaan, katanya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Percuma saja. Aku sadar, entah sejak kapan aku telah kehilangan hak untuk bertanya.
Selama di rumah, aku mencoba menghubungi klien-klien lama dan menelepon teman-temanku. Tapi ada yang berkata, "Pak Budi, istirahat saja yang cukup," dan yang lain berkata, "Urusan perusahaan sekarang dipegang Ibu Dewi, jadi kami berhubungan langsung dengannya." Setiap jawaban terasa seperti tusukan pisau dingin. Aku mulai menyadari bahwa kekuasaanku telah sepenuhnya dialihkan tanpa sepengetahuanku. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Rumah itu sunyi senyap, hanya detak jarum jam yang terdengar. Aku masuk ke ruang kerjaku, tempat yang pernah kuanggap sebagai benteng pribadiku. Tapi sekarang, lemari arsip tertata rapi, dan dokumen-dokumen tersusun lurus, tidak seperti dulu. Setumpuk amplop tertutup rapat tergeletak di atas meja, dengan tulisan tangan rapi, "Penyelesaian kontrak lama selesai." Di sebelahnya, ada setumpuk bukti transfer saham dengan kap merah terang. Aku membuka dokumen itu, dengan tangan gemetar. Seluruh saham perusahaan atas namaku telah dialihkan ke nama orang lain. Nama-nama yang asing, tapi setelah ku cari tahu, mereka semua adalah orang-orang Dewi. Aku bersandar di kursi. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku, dan aku merasa pusing seolah ditelanjangi di siang bolong. Aku menelepon Pak Binsar, pengacara yang dulu membantuku mengurus kontrak proyek. Dia ragu-ragu berkata, "Pak Budi, secara hukum semuanya sah. Ibu Dewi memegang surat kuasa dari Bapak, dan itu Bapak tanda tangani sendiri, yang terjadi sekarang hanyalah perubahan struktur perusahaan." Aku membanting gagang telepon ke meja, segalanya berputar di kepalaku. Selama bertahun-tahun, aku sibuk menghasilkan uang dan mempertahankan apa yang kuanggap stabil. Aku pikir aku mengendalikan segalanya, tapi ternyata aku hanyalah bidak catur yang diletakkan di tempatnya. Malam itu, aku minum minuman keras sampai tenggorokanku terasa terbakar. Aku duduk sendirian di teras depan, mendengarkan suara mobil di jalanan. Hatiku kosong. Dewi mendekat. Langkahnya masih ringan. Di tangannya ada secangkir wedang jahe. Dia meletakkan cangkir itu dan berkata pelan, "Berhentilah minum. Hatimu tidak baik." Aku tertawa getir. Sekarang apa bedanya hatiku baik atau buruk? Kamu sudah mengambil semuanya. Dia menatapku tanpa menjawab. Di matanya ada campuran aneh antara kasihan dan ketenangan. Dia berkata pelan-pelan saja. Aku tidak perlu mengambil semuanya. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Aku kehilangan kata-kata. Ucapannya ringan, tapi cukup untuk menggelegar di hatiku seperti guntur. Apa yang menjadi miliknya? Selama 30 tahun ini, jangan-jangan dia mengingat satu persatu semua yang telah kurenggut darinya. Aku ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa aku telah memberinya kehidupan yang mewah, rumah, status, dan reputasi. Tapi aku terdiam. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu semua itu tidak sebanding dengan kesepian yang telah dia tanggung selama hampir separuh hidupnya. Keesokan harinya, aku menerima sepucuk surat yang diantar ke rumah. Di sampulnya tertulis namaku dengan jelas. Di dalamnya ada laporan transaksi bank, yang menunjukkan bahwa hampir semua uang di rekening perusahaan telah ditarik. Tanda tangan transfer itu milik Dewi, tapi aku tahu dia punya surat kuasa. Segalanya legal. Aku menelepon bagian keuangan. Mereka bilang ibu direktur memerintahkan penarikan dana untuk investasi pribadi, dan semua dokumennya sah. Aku meletakkan gagang telepon. Hatiku terasa mati rasa. Aku mulai hidup dalam ketakutan yang dulu kupikir hanya dirasakan oleh wanita. Aku tidak lagi bisa mengendalikan apapun. Bahkan pernikahanku. Dewi tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya seolah telah direncanakan dengan cermat. Tanpa perlu berteriak atau menyalahkan, dia hanya menggunakan keheningan dan logika untuk mengambil kembali satu persatu kepingan hidupnya yang telah hilang. Suatu malam, aku kebetulan melewati kamarnya. Di bawah cahaya yang merembes dari celah pintu, aku melihatnya sedang menulis sesuatu. Di atas mejanya ada sebuah map tebal, dan di atasnya tergeletak foto pernikahan kami saat masih muda. Dia menatap foto itu lama sekali, lalu menghela napas ringan. Aku hendak mengetuk pintu, tapi berhenti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berpikir Dewi itu cantik. Bukan kecantikan yang lembut seperti dulu, tapi kecantikan seseorang yang telah melewati luka dan tahu apa yang dia inginkan. Aku kembali ke kamarku dan mengeluarkan sebuah buku catatan usang.
Di dalamnya ada beberapa kwitansi, beberapa surat, dan beberapa foto yang telah pudar. Aku menyimpannya sebagai bukti dari kehidupan lain. Kehidupan yang tidak pernah diketahui Dewi. Atau lebih tepatnya, yang kupikir tidak dia ketahui. Di luar, dia adalah istri teladan, dan aku adalah suami sempurna di mata dunia. Tapi di balik tembok itu, ada dunia lain. Beberapa puluh kilometer dari Jakarta, ada wajah-wajah yang sangat mirip denganku, anak-anak yang memanggilku dengan nama lain, dan seorang wanita yang pernah membuatku percaya bahwa aku benar-benar dicintai. Aku tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Aku hanya percaya, selama aku menyembunyikannya dengan rapi dan membagi waktu dengan baik, kedua belah pihak bisa hidup damai. Tapi sekarang, melihat Dewi yang duduk diam di mejanya, tatapannya jauh namun tegas, tiba-tiba aku sadar. Mungkin dia tahu segalanya. Sejak dulu sekali. Hanya saja tidak pernah mengatakannya. Aku tidak bisa tidur. Ribuan pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah dia punya bukti? Apakah dia tahu tentang Sari dan anak-anak? Atau dia hanya ingin mengembalikan perasaan kehilangan kendali, seperti yang telah kulakukan padanya selama bertahun-tahun? Keesokan paginya, aku pergi pagi-pagi dan mengemudi tanpa tujuan di sekitar kota. Aku memarkir mobil di kafe langganan di tepi danau, tempat aku pernah duduk bersama Sari bertahun-tahun lalu. Pemiliknya sudah berganti, mejanya berbeda, tapi tempat duduk di sudut dekat jendela masih sama. Aku duduk dan memesan es kopi hitam. Di kepalaku, wajah Sari dan suara tawa renyahnya dari masa lalu muncul kembali. Dulu, aku pikir selama aku bisa mempertahankan kedua wanita itu dalam hidupku, segalanya akan sempurna. Tapi sekarang, keserakahanku untuk memiliki keduanya justru membuatku diambang kehilangan segalanya. Saat aku pulang malam hari, Dewi sudah menunggu di ruang tamu. Dia meletakkan sebuah map tebal di depanku dan berkata dengan suara datar, "Ini surat cerai." "Sudah kusiapkan." Aku tercengang. "Apa maksudmu?" Dia menatapku. Senyumnya tipis, tapi tatapannya tegas. "Kita harus mengakhirinya." "Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya lelah. Aku sudah cukup siap untuk menjalani kehidupan yang lain." Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Dia berdiri dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang luas. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring, memekakan telinga. Pintu kamar tidur tertutup pelan. Suara itu terdengar seperti tutup peti mati yang dipakukan pada pernikahan kami yang telah berjalan selama 30 tahun. Aku duduk diam untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan kehilangan sesuatu dengan begitu jelas, tapi mungkin semuanya baru saja dimulai. Aku duduk membeku untuk waktu yang sangat lama. Aku bahkan tidak sanggup menyentuh surat cerai itu. Di sampulnya, tertera tulisan tangan Dewi yang kukenal, kecil tapi rapi, dingin seperti sebuah putusan pengadilan. Aku menatap tulisan surat gugatan cerai itu sampai mataku kabur. Jantungku berdebar berat, dan tenggorokanku kering kerontang. Selama 30 tahun, wanita yang selalu menunduk dan bersabar ini, aku tidak pernah menyangka dia bisa mengucapkan kata selesai dengan begitu enteng. Tapi mungkin, bagi orang yang sudah terlalu lama menahan, melepaskan semudah bernapas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Detak jam dinding terdengar seperti panggilan penghakiman dari nuraniku. Aku teringat satu persatu wajah-wajah di keluargaku yang kuanggap remeh, tawa mereka, makan malam bersama. Aku teringat sosok Dewi yang menungguku di rumah yang kosong. Dan aku teringat diriku yang saat itu berada di tempat lain, bersama orang lain, di sebuah ruangan yang penuh dengan tawa keenam anakku. Sekarang, saat segalanya diambang kehancuran, barulah aku sadar bahwa yang kumiliki bukanlah dua kehidupan bahagia yang kubayangkan, melainkan dua retakan besar yang akan meledak bersamaan. Keesokan paginya, Dewi bangun seperti biasa. Menyiapkan meja, membuat kopi, dan tidak menyinggung sedikit pun tentang kejadian semalam. Segalanya begitu normal sampai aku meragukan ingatanku sendiri. Aku ingin bertanya, ingin mengulur waktu sedikit saja, tapi melihat tubuhnya yang kurus, rambutnya yang diikat rapi, kemeja putihnya, dan wajahnya yang tenang, tenggorokanku tercekat. Aku tahu, dia sudah mengambil keputusan.
Aku meninggalkan rumah dan mengemudi seperti orang yang kehilangan arah. Jalanan Jakarta di pagi hari ramai dan bising, tapi aku merasa seperti berada di luar dunia ini. Aku memarkir mobil di tepi sebuah danau di pinggiran kota. Angin bertiup kencang, dan danau itu tampak dingin dan keruh, seperti hidupku. Permukaannya tenang, tapi dasarnya penuh dengan endapan. Aku mengeluarkan sebatang rokok, tapi korek apiku tidak mau menyala. Anginnya terlalu kencang, aku tertawa sinis pada diriku sendiri. Seumur hidup terbiasa mengendalikan orang lain, sekarang bahkan menyalakan api pun aku tak sanggup. Saat aku kembali sore hari, Dewi tidak ada di rumah. Meja makan sudah dingin, dan ada secarik kertas catatan kecil di atasnya. Kalau mau makan, hangatkan dulu. Aku ada urusan malam ini, aku mengambil kertas itu. Rasa hampa yang luar biasa menyergapku. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Dia tidak perlu mengatakannya. Dia tidak lagi punya kewajiban untuk melapor padaku. Menjelang malam, aku sudah berada di depan rumah Sari. Sebuah rumah kecil di Depok, tempat yang pernah kusebut sebagai oase kedamaian. Lampunya masih menyala, Sari keluar membuka pintu. Melihatku, dia terkejut dan bertanya, "Mas, ada apa jam segini? Tumben kesini?" Dia mempersilakanku masuk, menuangkan air, lalu bertanya dengan tatapan menyelidik, "Ada apa? Wajahmu pucat." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mbak Dewi minta cerai." Sari terdiam sejenak, matanya membelalak, lalu dia menghela napas. "Mungkin sudah saatnya." Aku mengangkat kepala dan menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Menurutku Mbak Dewi sudah cukup bersabar." Seorang wanita yang diam begitu lama, biasanya itu artinya dia tahu segalanya. Dia hanya menunggu hari di mana dia tidak perlu bertanya lagi. Aku terperangah. Sari menunduk dan merendahkan suaranya. "Aku sudah menduga suatu saat Mbak Dewi akan bertindak, hanya masalah waktu saja. Kamu juga tahu?" "Ya, aku juga seorang wanita. Aku bisa melihatnya." Cara Mas menyembunyikan ponsel. Cara Mas terburu-buru pulang. Suara Mbak Dewi yang tetap lembut saat menelepon Mas. Istri yang tidak tahu apa-apa tidak mungkin bisa selembut itu, jantungku serasa diremas. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang buta adalah aku sendiri. Aku pikir aku cerdas dan penuh perhitungan, tapi nyatanya aku hidup dalam tipu dayaku sendiri. Aku bertanya, kalau sekarang aku bercerai, apa yang harus kulakukan? Sari tersenyum sedih. "Mas, pernahkah Mas melakukan sesuatu dengan tulus? Selama ini Mas hanya berusaha mempertahankan. Mas tidak tahu cara mencintai." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku terdiam lama, lalu berdiri untuk pulang. Jalan pulang terasa sepi, lampu jalan kuning menerangi aspal yang belang-belang. Hujan turun gerimis. Wajahku di kaca spion tampak pucat dan tua. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kesepian yang begitu mendalam. Saat aku tiba di rumah, lampu ruang tamu menyala. Dewi duduk di kursi, memegang sebuah buku catatan. "Belum tidur?" "Menunggumu," jawabnya pelan. "Besok aku ada perjalanan dinas beberapa hari, sekalian aku ingin menyelesaikan urusan perceraian ini." Aku menelan ludah dan mendekat. "Kamu benar-benar ingin melakukannya?" "Ya, kurasa 30 tahun sudah cukup. Tidak ada dendam. Hanya saja sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan." Aku memegang tangannya, dingin seperti es. "Kamu tahu? Aku tahu sejak tahun ketiga pernikahan kita. Mungkin saat kamu mulai merasa lelah. Kupikir lebih baik membiarkanmu sadar sendiri, tapi sepertinya kamu belum juga sadar." Dia berbicara dengan tenang, tapi hatiku serasa terkoyak. "Kenapa tidak bilang dari dulu? Untuk apa? Kamu tidak akan mendengarkan. Siapa yang bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur? Aku memilih diam agar kamu percaya dirimu cerdas. Agar pada akhirnya, kamu jatuh ke dalam perangkap yang kamu gali sendiri." Aku menunduk. Setiap kata-katanya seperti siraman air dingin. Aku teringat sosoknya yang menatapku dalam diam setiap kali aku meninggalkan rumah, sosoknya yang mengantarkan makanan ke kantor. Pesan singkatnya yang berbunyi, "Jangan lupa makan," yang selalu kuabaikan. Setiap tindakan kecil itu adalah jarum yang menusuk harga dirinya.
Dia hanya menunggu waktu untuk mendapatkan kembali kekuatan, bukti, dan logika untuk membalas semuanya. Aku menghela napas dan berkata dengan suara parau, "Maaf." Dewi tersenyum tipis. Matanya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan keasingan. Satu kata maaf tidak bisa menyembuhkan 30 tahun kebisuan. Sudah terlambat, tapi kuharap setidaknya sekarang kamu bisa hidup dengan jujur. Dia berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Punggungnya yang ramping namun tegap menghilang di balik pintu. Aku terduduk lemas di kursi. Dadaku sesak. Buku catatan yang ditinggalkannya terbuka. Di dalamnya, tercatat dengan rapi tanggal-tanggal saat aku tidak pulang, berbagai pengeluaran, dan salinan kontrak. Dia melacak semuanya bukan untuk balas dendam, tapi untuk mempersiapkan hari di mana dia bisa pergi dengan kepala tegak. Malam itu, aku tidak punya tenaga lagi untuk berpikir. Aku hanya menatap kepulan asap rokok yang buyar di bawah cahaya remang-remang, mendengarkan suara tetesan hujan di ujung atap. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa begitu luas. Terlalu luas sehingga jika aku memanggil namanya, suaranya hanya akan kembali padaku. Keesokan paginya, aku terbangun saat sinar matahari menerobos celah tirai. Pakaian Dewi yang biasanya tergantung di kursi samping tempat tidur telah hilang, dan lemari pakaiannya kosong separuh. Dia telah pergi. Sama seperti cara hidupnya selama 30 tahun, diam-diam. Tanpa air mata, tanpa suara pintu dibanting. Hanya meninggalkan aroma deterjen yang samar di selimut. Aku bangkit. Kamar itu sunyi mencekam. Di atas meja, teh sisa semalam sudah dingin, dan di sebelahnya tergeletak buku catatan yang selalu dia gunakan. Aku mengambil buku itu dan membolak-baliknya. Angka-angka yang rapi, catatan yang detail, tidak ada satupun kesalahan akuntansi. Di bawah setiap pos pengeluaran, tertulis, pengeluaran Budi Santoso, biaya rumah sakit, biaya jamuan. Di halaman terakhir tertulis, setelah pembagian harta selesai, aku akan mundur. Sisa hidupku hanya ingin kujalani dengan tenang. Hanya sebaris kalimat pendek, tapi jantungku serasa diremas. Semua yang kuanggap remeh, dia lihat dan dia ingat. Dia hanya menunggu dalam diam sampai tiba saatnya untuk pergi dengan kepala tegak. Pagi itu, aku pergi ke kantor. Para karyawan menatapku dengan tatapan hati-hati. Tidak ada lagi rasa hormat seperti dulu. Saat aku masuk ke ruang direktur, posisi meja yang kukenal telah berubah. Kursi yang kududuki selama hampir 20 tahun itu sekarang diduduki orang lain. Mantan manajerku, Pak Wijoyo, dia berdiri dengan canggung. "Pak Budi, sudah datang?" Pak Wijoyo berkata, "Ibu Dewi menyuruh Bapak istirahat lebih lama, perusahaan untuk sementara saya yang tangani." Aku membeku dan melihat sekeliling. Dindingnya masih putih, tirainya masih yang kupilih, tapi suasananya berbeda. Aku bukan lagi pemilik tempat ini. Saat aku keluar, aku merasa segalanya di sekitarku runtuh berkeping-keping. Selama bertahun-tahun, aku percaya akulah pemegang kendali, tiang penyangga. Baru sekarang aku sadar, aku hanyalah sebuah nama di atas kertas, dan semua kekuasaan nyata ada di tangan wanita yang kuremehkan itu. Aku keluar dari kantor. Hatiku kosong. Di tengah jalanan yang ramai, aku seperti orang tersesat, tidak tahu harus kemana. Sore itu, aku mengemudikan mobil ke Depok, tempat Sari dan anak-anak tinggal. Jalan yang kukenal menuju rumah 2 lantai dengan gerbang besi tua. Aku memarkir mobil di depan. Hatiku berat. Terdengar suara tawa anak-anak, dan tak lama kemudian Sari muncul di ambang pintu. Dia terkejut melihatku. "Mas, kenapa?" Kelihatannya lelah sekali. Aku memaksakan senyum dan masuk. Aku melihat sekeliling rumah sederhana yang kubelikan hampir 30 tahun lalu. Di dinding, masih tergantung foto-foto usang. Foto ke-6 anakku yang sangat mirip denganku. Sekarang mereka semua sudah dewasa, ada yang bekerja, ada yang kuliah, tapi tatapan mereka padaku masih menyiratkan jarak. Sari menuangkan segelas air dan bertanya pelan, "Ceritakanlah, ada apa?" Aku menatapnya perlahan dan berkata, "Dewi pergi." Dia mengajukan gugatan cerai. Sari terdiam sejenak, lalu mengangguk, seolah itu adalah hal yang sudah diramalkan. Aku dengar beritanya. Teman di perusahaan memberitahuku.
Katanya Mbak Dewi menjual semua saham, dan Mas sekarang tidak punya wewenang apa-apa lagi. Aku menghela napas. Benar. Aku kehilangan semuanya. Dia menatapku. Matanya tidak lagi dipenuhi kasihan, melainkan keasingan. Kehilangan semuanya? Tidak juga. Mas masih punya keenam anak kita dan aku. Tapi, apakah Mas pernah benar-benar menganggap kami keluarga? Aku terdiam. Kata-kata Sari benar. Selama 29 tahun, aku hanya mengirimkan biaya hidup dan sesekali mampir, berpikir uang sudah cukup. Tapi bagi dia dan anak-anak, bukan uang yang mereka butuhkan. Aku telah memberi mereka bayangan seorang ayah, tapi tidak pernah memberikan kehangatan. Anak-anak baik-baik saja? Ya, mereka baik. Tapi jangan salahkan mereka jika mereka tidak lagi memanggilmu ayah. Mereka sudah dewasa sekarang dan tahu bagaimana ibu mereka hidup selama bertahun-tahun, dan bagaimana ayah mereka hidup. Aku bersandar di kursi. Mataku kabur. Sari duduk di seberang, menyatukan kedua tangannya, dan merendahkan suaranya. Dulu aku juga percaya, Mas, aku percaya suatu saat Mas akan membereskan semuanya dan kita bisa hidup dengan layak. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar Mas adalah orang yang tidak pernah punya keberanian untuk memilih. Tidak mau melepaskan keduanya, tidak mau kehilangan siapapun, hingga akhirnya kehilangan segalanya. Kata-katanya mengiris ingatanku seperti pisau. Aku teringat sosok Sari yang menungguku di depan pintu, tidak berani menelepon karena takut dicurigai jika aku terlambat. Sosoknya yang panik sendirian saat anak sakit dan hanya meneleponku dari nomor tak dikenal, aku pikir dengan mencukupi materi mereka, itu adalah caraku peduli. Tapi nyatanya, aku hanya membeli kebisuan mereka dengan uang. Aku tidak menyangka Dewi akan sejauh itu, kataku dengan suara tercekat. Mbak Dewi tidak salah, Budi Santoso. Kalau aku jadi dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Wanita, jika sudah terluka sampai batasnya, akan menjadi lebih dingin dari siapapun. Aku menunduk. Sari melanjutkan dengan suara yang anehnya tenang. Dan aku juga sudah lelah. Mulai sekarang, aku ingin hidup untuk diriku dan anak-anakku. Jangan khawatir lagi. Apa maksudmu? Maksudku, aku tidak ingin lagi bergantung pada sesuatu. Bisakah kita berakhir di sini? Aku menatapnya, tidak percaya. Sari yang pernah menangis untukku, yang telah menungguku selama puluhan tahun. Bahkan dia sekarang ingin pergi. Kamu juga mau meninggalkanku? Bukan meninggalkan, tapi melepaskan. Hampir 30 tahun aku berpegang padamu, tapi pada akhirnya aku hanya sadar satu hal. Kamu bukan milik siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mendengar itu, aku terdiam seperti orang mati. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi tidak ada kata-kata. Saat itu, aku sadar bahwa setiap sebab akibat ada harganya. Aku menjalani dua kehidupan, tapi pada akhirnya keduanya hancur berkeping-keping di hari yang sama. Saat aku meninggalkan rumah Sari, hari sudah gelap. Angin di ladang terasa dingin, bercampur dengan bau jerami terbakar. Aku mengemudi tanpa tujuan. Hatiku kosong. Saat melewati jalan menuju jalan tol, aku melihat papan nama lama perusahaanku telah berganti nama. Tulisan Santoso Konstruksi yang pernah membuatku bangga, kini hanya tersisa dalam ingatan. Aku menghentikan mobil dan turun. Langit malam tampak mendung, dan lampu-lampu kota di kejauhan bersinar seperti benang tipis. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, mendengarkan suara angin yang menerpa telingaku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kesepian yang menusuk dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Istri, anak-anak, kekasih. Bahkan diriku sendiri, aku mengangkat kepala ke langit dan bertanya pada diri sendiri. Selama 30 tahun ini, untuk apa aku hidup? Tapi tidak ada jawaban. Hanya jantungku yang berdebar kencang dan lemah, seolah memberitahukan bahwa badai besar akan datang. Dan aku punya firasat. Badai itu bukan hanya di dalam hatiku, tapi juga sesuatu yang menungguku di dunia nyata. 3 hari setelah Dewi pergi, aku menerima surat tercatat dari Pengadilan Agama Jakarta. Gugatan cerai yang telah dia siapkan kini menjadi dokumen berkekuatan hukum. Di bagian atas surat, tertera cap merah yang jelas. Petugas pos yang menyerahkan surat itu berkata dengan suara dingin,
Bapak Budi Santoso, mohon tanda tangan tanda terimanya. Aku mengambil pena. Tanganku gemetar hebat sampai tanda tanganku miring. Saat pintu tertutup, rumah yang kosong terasa sunyi menyesakkan. Hanya suara jam dinding dan detak jantungku yang lambat dan berat yang terdengar. Selama beberapa hari, aku hidup dalam keheningan seperti itu. Hari terasa panjang, makanan terasa dingin, dan telepon tidak berdering. Tidak ada yang mencariku, tidak ada yang membutuhkanku. Orang-orang yang dulu antre untuk bertemu Direktur Budi, kini menghilang seolah aku tidak pernah ada. Aku kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan alasan untuk bangun setiap pagi. Setiap kali aku ke balkon, aku melihat pasangan muda tetangga tertawa dan bercanda. Tiba-tiba aku merasa seperti orang yang sudah menyeberang ke sisi lain kehidupan. Hanya raga yang tersisa, jiwanya telah pergi entah kemana. Sabtu sore itu, saat aku duduk di depan teh yang sudah dingin, tiba-tiba darah mengalir dari hidungku, menetes ke halaman buku yang sedang kubaca. Noda merah itu menyebar di atas tulisan. Aku segera menutupnya dengan tisu, tapi darah tidak berhenti. Tenggorokanku terasa panas membara, dan kepalaku pusing, lalu segalanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku terbaring di kamar rumah sakit. Selang infus terpasang di lenganku, dan monitor mengeluarkan bunyi mesin yang teratur. Seorang perawat muda mendekat dan berkata pelan, "Jangan bergerak, Pak. Dokter akan segera datang." Pintu terbuka dan seorang pria berjas putih masuk. Dia melihat rekam medis, lalu menatapku dan berkata perlahan, "Pak Budi Santoso, hasil pemeriksaannya tidak baik. Kerusakan hati Bapak sangat parah, dan ada indikasi sirosis hati stadium akhir. Jika tidak segera diobati atau mendapat transplantasi hati, prognosisnya sangat buruk." Telingaku berdengung dan seluruh tubuhku terasa dingin. Aku memaksakan senyum dan berkata, "Saya baik-baik saja, Dok, mungkin dokter salah." Dia menatapku dengan mata sedih. "Ini bukan kesalahan. Selama bertahun-tahun Bapak terlalu memforsir diri. Alkohol, rokok, stres, kurang tidur, semuanya menumpuk. Sekarang saatnya Bapak menghadapi tubuh Bapak sendiri." Aku terbaring diam menatap langit-langit. Langit-langit putih itu kabur di depan mataku. Selama bertahun-tahun, aku percaya aku sehat dan hidupku kokoh seperti gunung. Baru sekarang aku sadar, tubuhku juga telah aus seperti jiwaku. Aku memejamkan mata. Wajah Dewi terbayang di benakku. Tatapannya yang tenang saat meletakkan surat cerai di depanku. Apakah dia tahu? Apakah dia melihatku perlahan-lahan hancur dan tetap diam agar aku menghadapi akhir ini sendirian? Dokter bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi. Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu harus menelepon siapa, saya tidak punya keluarga yang sesungguhnya lagi." Dewi telah pergi. Sari memutuskan kontak secara diam-diam setelah percakapan kami hari itu. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya terdengar suara operator, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Aku menelepon Putra Sulung Sari, setelah lama baru dia mengirim pesan singkat, "Tolong jangan telepon lagi." Aku menatap layar ponsel. Dadaku sakit sampai sulit bernapas. Malamnya, dokter datang lagi dan menjelaskan prosedur transplantasi hati. Dia bilang harus mencari donor yang cocok. Aku mendengarkan kata demi kata, tapi pikiranku kosong. Siapa yang harus kucari? Keenam anak Sari tidak mau menemuiku. Dewi. Tidak. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya. Dengan muka apa aku memintanya? Tapi tanpa kusadari, nama itu terus muncul di benakku. Seolah seumur hidup aku tidak bisa lepas dari wanita itu. Selama 3 hari dirawat di rumah sakit, aku sendirian. Tidak ada yang menjenguk, tidak ada karangan bunga, tidak ada satupun panggilan telepon. Ranjang sebelah setiap hari diisi pasien baru, tapi aku tetap terbaring di sana. Aku mendengar orang-orang lalu lalang, menghela napas, dan terdiam. Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta mendung, dan angin menggoyangkan tirai usang. Aku mendengar suara waktu yang menetes di atas hatiku. Pada malam hari ketiga, pintu kamar terbuka dan seseorang masuk. Sosoknya kecil, mengenakan mantel panjang berwarna abu-abu. Aku mengangkat kepala.
Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu Dewi. Dia berdiri di sana, menatapku dalam diam untuk waktu yang lama. Tidak ada celaan, tidak ada amarah, hanya keheningan yang tak terlukiskan. Aku mencoba bangkit dan bertanya dengan suara parau, "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" Dia mendekat dan meletakkan tasnya dengan tenang. "Dokter menelepon. Kamu mencantumkan namaku sebagai kontak darurat, entah kamu ingat atau tidak." Aku menunduk malu. Dia duduk di samping tempat tidur dan menuangkan air. Suaranya tenang, seperti berbicara pada orang asing. "Katanya butuh transplantasi hati?" "Iya. Tapi aku tidak ingin merepotkan siapapun." "Jangan berkata begitu. Siapa di dunia ini yang tidak pernah bergantung pada orang lain setidaknya sekali seumur hidup?" Kata-katanya ringan, tapi hatiku sakit. Aku tidak berani menatapnya. Dia menatap keluar jendela dengan tenang. Cahaya rumah sakit terpantul pada tetesan hujan tipis. Suaranya kecil seperti desahan, "Aku akan menjalani tes. Kalau cocok, aku yang akan mendonorkannya." Aku terkejut dan menatapnya. "Apa maksudmu? Aku akan mendonorkan hatiku?" Aku menggeleng dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku tidak pantas menerima apapun lagi darimu. Pantas atau tidak, biarlah Tuhan yang menentukan. Aku hanya melakukan apa yang nuraniku perintahkan." Setelah selesai bicara, dia bangkit, merapikan mantelnya, dan pergi. Langkahnya ringan, tapi gema yang ditinggalkannya di hatiku begitu berat. Pintu tertutup, dan air mata panas mengalir di pipiku. Selama bertahun-tahun aku menyakitinya, tapi sekarang, saat tidak ada seorang pun di sisiku, orang pertama yang datang adalah orang yang telah kuhianati. Malam itu, aku tidak bisa tidur dan terus gelisah. Aku memikirkan segalanya. Pagi-pagi ketika dia bangun untuk membuatkanku teh, saat-saat aku mencoba menghindari matanya ketika pulang terlambat. Keheningannya yang kuanggap bodoh. Ternyata, dia mengerti segalanya. Dia hanya mencoba menjaga harga diriku. Dia diam selama hampir 30 tahun. Agar hari ini, saat aku jatuh, dia bisa menatapku lurus tanpa dendam. Keesokan paginya, dokter memberitahuku bahwa Dewi telah menjalani tes, dan hasilnya secara mengejutkan cocok. Hatinya bisa ditransplantasikan padaku. Aku tercengang. Aku bertanya pada dokter, apakah dia benar-benar yakin? Beliau sudah menandatangani persetujuan. Beliau bilang, "Apapun yang terjadi setelah operasi, Anda harus hidup." Aku memalingkan wajah ke arah dinding. Air mataku tumpah. Aku belum pernah merasa serendah ini. Semua tahun di mana aku merasa berhak untuk dicintai, berkhianat, dan bimbang di antara dua kehidupan, kini mengerucut menjadi satu momen. Momen di mana nyawaku diselamatkan oleh orang yang telah kusakiti. Aku memejamkan mata. Ketakutan samar menyergapku bahwa setelah operasi, dia akan pergi selamanya. Dan jika itu terjadi, aku tidak akan punya keberanian untuk hidup, tidak peduli penebusan apapun yang kudapatkan. Operasi dijadwalkan pada hari Senin pagi. Aku terbaring di ranjang, mendengarkan suara roda ranjang dorong yang melewati koridor. Jantungku serasa diremas. Sejak hari Dewi mengatakan akan mendonorkan hatinya, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, tatapannya muncul dalam mimpiku. Tatapan yang lembut namun asing, seolah menatapku dari tempat yang sangat jauh. Tanpa dendam, tanpa benci, hanya ada kesedihan. Dokter masuk dan mengingatkan agar aku mempersiapkan mental karena operasinya rumit. Aku hanya mengangguk, tidak punya tenaga untuk berbicara lagi. Saat ranjang dorong berhenti di depan ruang operasi, aku melihat Dewi duduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat dalam balutan baju pasien, rambutnya diikat rapi. Bibirnya tidak berwarna, tapi tatapannya tetap tenang. Dia melihatku dan tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Aku mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, tapi jarak di antara dua ranjang terlalu jauh, hanya menyentuh udara hampa. Banyak sekali yang ingin kukatakan. Aku ingin minta maaf, ingin bertanya mengapa dia melakukan sejauh ini, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Dia memberi isyarat seolah menyuruhku diam. Matanya memancarkan cahaya yang anehnya lembut, dan dia didorong ke arah yang berbeda.
Segalanya terjadi begitu cepat, aku hanya sempat melihat punggung kecilnya menghilang di balik pintu ruang operasi berwarna biru dingin. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku membuka mata, cahaya putih menyilaukan menerobos kelopak mataku. Terdengar suara mesin dan langkah kaki, dan seseorang berbisik pelan, "Sudah sadar, Pak?" Tenggorokanku kering kerontang. Aku mencoba bergerak, tapi seluruh tubuhku terasa berat. Dokter berdiri di sampingku. Tatapannya lembut namun dalam. "Pak Budi, operasinya berhasil. Untuk saat ini, Bapak aman." Aku melihat sekeliling dan bertanya dengan suara kaku seperti batu, "Dewi, bagaimana dengan Dewi?" Dokter terdiam sejenak, menghindari tatapanku sambil menulis sesuatu di rekam medis. Dia berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kondisinya lebih lemah dari yang kami perkirakan. Terjadi pendarahan hebat pasca operasi, dan jantungnya sempat berhenti lama. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Aku membeku di tempat, pikiranku kosong, dan hanya satu suara yang terus berputar. Detak jantungku sendiri, berdetak gila seolah menyangkal kata-katanya. Aku mencoba bangkit, tapi luka operasiku terasa sakit seperti akan robek. Tubuhku serasa hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Dia bilang akan baik-baik saja. Dokter membaringkanku kembali dan berkata dengan suara parau, "Beliau menyelamatkan Anda. Sekarang Anda harus hidup dengan benar." Itu pesan terakhirnya. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Segalanya berputar. Kata-kata itu menjadi pisau yang mengoyak sisa-sisa terakhir dalam diriku. Aku hidup, dan dia pergi. Aku hidup dengan sebagian tubuh dari orang yang telah kuhianati. 2 hari kemudian, pemakaman kecil Dewi diadakan di rumah duka. Hanya beberapa kerabat dari pihak keluarga besarnya, dan beberapa karyawan perusahaan yang hadir. Aku berjalan ke koridor dengan bantuan tongkat, menyaksikan mobil jenazah pergi. Langit hari itu mendung, dan hujan gerimis turun seperti kabut. Aku berdiri di sana, bahkan tidak bisa menangis. Tetesan hujan dingin membasahi pakaianku, meresap hingga ke jantung. Seorang perawat mendekat dan memberiku sebuah amplop. "Ini titipan dari almarhumah. Beliau minta disampaikan jika Bapak sudah sadar." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sepucuk surat pendek dengan tulisan tangan istriku yang kukenal. "Budi, jika kamu membaca ini, artinya kamu hidup dan aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Aku tidak menyalahkanmu. Pria manapun bisa goyah sesaat, tapi kesalahan yang berlanjut selama 30 tahun bukan lagi kelemahan, melainkan takdir buruk. Aku tidak ingin kamu mati. Kematian adalah jalan yang terlalu mudah. Aku ingin kamu hidup untuk menyadari nilai dari orang yang tertinggal. Anggap saja hati yang kudonorkan ini sebagai hutang budi terakhir. Jangan anggap ini sebagai penebusan atau pengampunan. Aku tidak semurah hati itu untuk menyebutnya pengampunan. Aku hanya tidak ingin orang yang pernah paling kucintai mengakhiri hidupnya dalam kesepian. Setelah aku pergi, perusahaan, rumah, dan harta, semuanya sudah kuatur. Untukmu, hanya akan tersisa rumah kecil ini dan cukup uang untuk menjalani sisa hidupmu dengan sederhana. Aku tidak merampas milikmu. Aku hanya mengembalikan apa yang pernah kau berikan padaku, kehampaan. Selamat tinggal." Hanya beberapa baris tulisan, tapi aku tidak sanggup membacanya sampai selesai. Setiap huruf menjadi duri yang menusuk jantungku. Aku menjatuhkan surat itu, terduduk, dan meraung. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis seperti anak kecil. Semua harga diri, kesombongan, dan kepercayaan diriku runtuh dalam sekejap. Aku selamat, tapi jiwaku seolah telah direnggut. Selama beberapa hari berikutnya, aku berlatih untuk berjalan lagi, bernapas lagi, dan terbiasa dengan bekas luka panjang di perutku. Bekas luka yang terukir sebagai penyelamatan sekaligus hukuman. Setiap kali aku bercermin, aku melihat diriku yang lain di mata yang tua, lelah, dan kosong. Kamar rumah sakit itu kosong, tapi aku selalu mendengar langkah kaki seseorang. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara lembut seorang wanita yang memanggilku sambil makan bubur, suara-suara yang terukir dalam diingatanku. Suatu sore, aku meminta untuk pulang. Saat aku melangkah keluar dari rumah sakit, angin dingin menerpa wajahku,
aroma bunga kenanga di penghujung musim begitu pekat, aku berjalan kaki sampai ke rumah. Melewati jalan di mana kafe favorit Dewi berada, melewati persimpangan tempat aku dulu menunggunya pulang kerja. Segalanya masih sama, hanya orangnya yang telah tiada. Sesampainya di rumah, segalanya masih sama seperti sebelum dia pergi. Di atas altar kecil, ada foto Dewi, foto saat kami baru menikah. Dia tersenyum tipis dengan mata yang jernih dan lembut. Aku duduk, menyalakan dupa, dan menatap kepulan asapnya. Aku berbisik, aku mengerti sekarang, Dewi. Selama 30 tahun, kamu telah memberiku pelajaran termahal dalam hidup. Kamu menang. Dan aku menjadi pecundang yang paling menyedihkan. Aku melihat sekeliling rumah yang kosong. Di dalam lemarinya, tersisa sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada kertas-kertas berisi catatan. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam belajar akuntansi, hukum, dan mengikuti kursus manajemen bisnis. Dia mempersiapkan diri selangkah demi selangkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kini, bahkan saat meninggalkan dunia, dia meninggalkan warisan bukan berupa uang, melainkan kesadaran. Saat malam tiba, aku pergi ke balkon. Lampu-lampu Jakarta yang berkelip seperti kenangan membentang panjang. Aku sadar. Hidup menghukum seseorang bukan dengan cambuk, tapi dengan penyesalan yang terlambat. Dewi tidak merampas hartaku, dia membawa pergi sesuatu yang tidak akan pernah bisa kutemukan lagi, ketenangan. Aku memasukkan suratnya ke dalam laci dan menutupnya perlahan. Saat itu, aku seolah mendengar suaranya yang ringan seperti angin di telingaku. Hiduplah dengan benar, Budi. Aku tersenyum tipis dengan mata basah. Di luar, malam sunyi, dan yang tersisa hanyalah aku, yang selamat dengan hati dari wanita yang telah kuhianati. Dengan hutang yang tak akan pernah bisa kubayar. Dan mungkin, itulah putusan yang paling adil bagi orang sepertiku. Setelah pemakaman Dewi, rumah terasa begitu dingin sampai aku terkejut, hanya karena suara angin yang menyelinap dari celah pintu. Aku hidup sendirian. Bicara, makan, dan tidurku berkurang. Setiap pagi, aku menyeduh 2 cangkir teh. 1 untukku, 1 untuknya. Dan aku menatap uap putihnya yang buyar di udara. Menghilang perlahan seperti wajah Dewi. Aku tidak tahu bagaimana harus membayar hutang ini, selain dengan terus hidup. Tapi semakin aku hidup, aku merasa semakin terombang-ambing dalam kehampaan tanpa jalan keluar. Sebulan sekali, aku menjalani pemeriksaan rutin. Aku pergi ke rumah sakit tepat waktu dan mengikuti semua instruksi. Tubuhku perlahan pulih, tapi mentalku tidak membaik. Di malam-malam yang panjang, saat aku berbaring mendengarkan suara tetesan hujan di ujung atap, sosok Dewi muncul dalam mimpiku. Berpakaian putih, rambut panjang, duduk membelakangiku, dan dengan tenang meletakkan tangannya di atas luka operasiku. Sentuhan itu dingin dan anehnya lembut, aku terbangun dengan keringat dingin. Seolah dia baru saja melintas lagi dalam hidupku. Suatu pagi di bulan Agustus, sepucuk surat asing datang. Di sampulnya tertulis namaku, dengan tulisan tangan yang kaku, bukan tulisan Dewi. Ternyata itu adalah pemberitahuan dari sebuah firma hukum. Isinya meminta kehadiranku untuk menyelesaikan beberapa hal terkait warisan dan aset. Aku bingung. Dewi sudah membereskan segalanya, apalagi yang harus diselesaikan? Keesokan harinya, aku pergi ke firma hukum di gedung pencakar langit tempat Dewi pernah bekerja. Seorang pengacara muda yang rapi menyambutku. Dia mempersilakanku duduk, membuka tas kerjanya, dan berkata pelan, "Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh Ibu Dewi Lestari." Beliau meminta agar surat ini dibuka saat Bapak Budi sudah pulih sepenuhnya. Aku menahan napas. Dia perlahan-lahan membacanya, kata demi kata seolah menjatuhkannya ke udara. Dalam surat wasiat itu, Dewi tidak meninggalkan harta apapun untukku, sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi, dia mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Beasiswa Dewi Lestari, Budi Santoso yang setiap tahunnya akan memberikan beasiswa kepada 6 siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Anehnya, jumlah itu sama dengan jumlah anakku dengan Sari. Aku membeku di tempat. Dia tahu setiap anakku, nama mereka, sekolah mereka, bahkan jurusan mereka. Pengacara itu melanjutkan,
Ibu Dewi juga menyebutkan dalam wasiatnya. Beliau berharap Bapak Budi bersedia menjadi pelindung kehormatan yayasan ini. Katanya, hanya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, seseorang akan mengerti arti hidup. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Wanita yang telah dikhianati selama 30 tahun, memberiku kesempatan terakhir untuk menebus dosa dengan cara yang paling indah. Aku bertanya dengan suara gemetar, apakah ada pesan lain tentang mereka? Pengacara itu mengangguk. Ada. Beliau menulis, sampaikan pada anak-anak itu, aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya berharap mereka tumbuh untuk mencintai ibu mereka dan belajar menghindari jalan yang ditempuh ayah mereka. Aku keluar dari kantor itu dengan langkah berat. Angin di ketinggian bertiup kencang, dan aku merasa seperti akan tersapu. Saat itulah aku sadar. Dewi tidak membalas dendam dengan penderitaan. Dia membalas dendam dengan pencerahan. Tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada diperlakukan dengan kebaikan sebesar ini oleh orang yang telah kau sakiti. Malam itu, aku menelepon Sari. Setelah beberapa kali dering, dia mengangkatnya. Suaranya penuh kewaspadaan, ada apa menelepon? Aku perlahan-lahan menceritakan tentang yayasan beasiswa itu, dan mengatakan ingin menyerahkan dokumennya kepada anak-anak. Di seberang sana, hening untuk waktu yang lama. Akhirnya dia berkata, baiklah, datanglah besok. Keesokan harinya, aku membawa dokumen itu ke rumahnya. Keenam anakku ada di sana. Mereka berdiri berjajar, menatapku dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan waspada. Terasa jarak yang jelas dalam tatapan itu. Anak-anak tidak memanggilku ayah, mereka hanya menunduk menyapa seperti pada kenalan lama. Sari meletakkan cangkir teh dan berkata perlahan, silakan bicara. Aku menceritakan tentang surat wasiat, yayasan beasiswa, dan harapan Dewi. Setiap kata yang kuucapkan terasa, seperti jarum yang menusuk dadaku. Karena itu adalah bukti bahwa dia telah tahu tentang mereka selama bertahun-tahun, tahu segalanya, namun tetap diam. Setelah aku selesai, keheningan panjang menyelimuti ruangan. Salah satu putra sulungku angkat bicara. Jadi, tante itu tahu semua tentang kami? Ya. Tahu segalanya, tapi tetap menyelamatkan ayah? Ya. Meskipun begitu. Anak itu menatapku lama, lalu menunduk. Aku tidak tahu, apakah yang ada di matanya adalah kemarahan, kasihan, atau penghinaan. Hanya saja, aku merasa sangat kecil di hadapan anak-anak yang pernah kuanggap sebagai beban. Sari juga tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menatap cangkir tehnya dan berbisik seperti angin, mungkin itu cara beliau membebaskan semua orang. Aku mengangguk dengan tenggorokan tercekat, Sari mengantarku sampai ke depan pintu. Sinar matahari sore jatuh miring berwarna kuning. Dia berbalik, menatapku sejenak, lalu bertanya pelan, Mas, pernahkah Mas berpikir, jika dari awal Mas jujur pada Mbak Dewi, semuanya akan berbeda? Aku tersenyum sedih, pernah, tapi percuma saja, sudah terlambat. Ya, manusia memang baru bisa melihat setelah kehilangan cahaya. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap wanita yang telah mengorbankan masa mudanya untuk cinta tanpa nama itu. Sekarang di matanya ada ketenangan, bukan lagi penantian. Aku sadar, baginya, aku telah menjadi lembaran buku yang sudah ditutup. Malam itu, aku pulang, membuka jendela, dan menatap langit. Kota menyalakan lampu-lampunya, dan untaian cahaya itu membentang seperti jejak ingatan yang tak pernah padam. Aku meletakkan foto Dewi di atas meja, di samping buku catatan yang biasa dia gunakan. Aku berbisik seolah pada diriku sendiri, jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus yayasan itu. Bukan untuk penebusan, tapi untuk mengingatmu. Sejak hari itu, aku setiap minggu mengunjungi kantor firma hukum untuk menandatangani dokumen pendirian Yayasan Dewi Lestari, Budi Santoso. Aku bertemu dengan siswa-siswa miskin yang mengajukan permohonan, mendengarkan cerita mereka tentang mimpi akademis. Setiap wajah muda itu adalah kepingan kenangan yang membuat mataku memanas. Aku merasa hidup kembali. Bukan untuk menikmati, tapi untuk membayar hutang. Suatu sore, setelah selesai menandatangani dokumen pencairan beasiswa pertama, aku menatap keluar jendela. Senja mewarnai satu sisi langit dengan warna merah. Aku mendengar suara tawa samar Dewi di dalam hatiku,
Terdengar seperti sebuah sapaan. Aku tersenyum pelan. Air mata mengalir tanpa suara. Setelah 30 tahun menjalani dua kehidupan, barulah aku mengerti kehidupan seperti apa yang layak dijalani. Dewi telah tiada, Sari telah melepaskanku, dan anak-anak telah tumbuh dewasa. Hanya aku, yang selamat dengan tubuh orang lain, yang sedang belajar menjadi manusia lagi dari awal. Aku tahu, ada hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang, hanya bisa dibayar dengan sisa hidup, dan aku menerimanya. Aku menatap foto di atas meja dan berkata pelan, "Beristirahatlah dengan tenang, Dewi. Sesuai katamu, aku akan mencoba hidup dengan benar." Di luar, angin sepoi-sepoi menyapu atap, dan asap dupa dari altar naik menjadi untayan lembut. Cahaya lampu jalan masuk melalui jendela, menerangi bekas luka di perutku. Bekas luka itu masih merah, tapi tidak lagi sakit. Itu mengingatkanku setiap hari, bahwa beberapa luka ada bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat kita tahu bahwa kita pernah diselamatkan. Setelah Yayasan Dewi Lestari, Budi Santoso didirikan, hidupku yang tadinya hanya menoleh ke masa lalu mulai bergerak sedikit. Setiap pagi aku bangun, menyeduh teh, lalu menuju kantor yayasan. Sebuah kantor kecil di lantai 3 gedung tua tempat Dewi pernah bekerja. Aku bersama para staf muda meninjau dokumen, bertemu siswa, dan mendengarkan cerita mimpi mereka. Setiap kali menandatangani berkas, aku teringat tatapan matanya yang dalam dan tegas. Rasanya seolah di suatu tempat, dia masih mengawasiku, tapi hidup tidak pernah membiarkan seseorang tenang begitu saja. Suatu sore yang hujan, saat aku keluar dari kantor, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Dari seberang sana, terdengar suara pria yang serak dan parau, "Ayah, ini Wisnu." Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Wisnu, putra sulung Sari. Anak yang pernah mengirim pesan agar aku tidak menelepon lagi. Selama beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah berkomunikasi. Aku berusaha menjaga ketenangan dan berkata, "Wisnu, ada apa?" Seharusnya aku tidak menelepon. Tapi, ibu sakit parah. Dokter bilang harus segera dioperasi, tapi biayanya sangat besar. Aku berdiri termangu di bawah atap, hujan putih turun deras di jalanan. Tenggorokanku tercekat, tak bisa bicara. Wisnu terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Aku tahu hubungan ayah dan ibu sudah tidak seperti dulu. Tapi, ayah satu-satunya keluarga yang bisa ibu andalkan. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku menanyakan alamat rumah sakit, dan segera naik taksi. Uhan semakin deras. Selama melewati jalanan yang kukenal, hatiku terasa berat seperti batu. Selama bertahun-tahun, aku berhutang pada Sari lebih dari sekadar kata maaf. Sekarang, saat dia jatuh sakit, aku hanya ingin sekali saja melihatnya dan mengatakan bahwa aku akhirnya mengerti. Rumah sakit itu kecil dan tua di pinggiran Jakarta. Saat aku masuk ke kamar, Sari terbaring kurus kering. Wajahnya pucat, dan rambutnya beruban. Keenam anaknya berdiri mengelilingi tempat tidur, menunduk. Melihatku, Wisnu mendekat. Tatapannya bercampur antara amarah dan kasihan. "Terima kasih sudah datang, Ayah." Aku mengangguk dan mendekat. Sari membuka matanya. Tatapan itu membuat jantungku serasa diremas. Dia tersenyum lemah dan tipis. "Akhirnya kamu datang juga." Aku duduk di samping tempat tidur dan memegang tangannya. Tangannya dingin, dan tulang-tulangnya terasa menonjol di bawah kulit. Aku berkata pelan, "Aku datang terlalu terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi dalam situasi seperti ini." Kami terdiam sejenak. Suara hujan di luar bercampur dengan suara monitor jantung yang berdetak teratur namun berat. Aku bertanya pada dokter tentang kondisinya, dia bilang ada tumor yang membesar dan harus segera dioperasi, tapi biayanya mahal dan risikonya besar. Aku berkata bersedia menanggung semua biaya, tapi Sari menggeleng. "Jangan. Aku tidak mau berhutang lagi. Hidupku sudah cukup berat. Ini bukan hutang, tapi tanggung jawab." Tanggung jawab. Mudah sekali mengatakannya. Kalau tanggung jawab bisa memutar waktu,
Seharusnya kau mengatakannya 30 tahun yang lalu. Aku menunduk. Tidak ada yang bisa kukatakan. Sari memalingkan wajah keluar jendela. Suaranya semakin pelan. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku hanya lelah. Aku tidak ingin lagi menanggung masa lalu. Aku menatap wanita yang pernah menjadi bagian rahasia dari hidupku. Aku teringat makan malam sederhana yang pernah dia siapkan, tawa anak-anak yang memenuhi rumah sempit itu. Dulu, aku menganggap tempat itu sebagai oaseku, tapi aku tidak pernah memberinya status. Dia hanya menunggu sampai masa mudanya layu. Sekarang, melihatnya lemah di ranjang rumah sakit, aku sadar betapa mahalnya harga sebuah keegoisan. Saat Sari tertidur, aku keluar ke koridor. Wisnu mengikutiku. Suaranya berat. Aku tahu ayah menyesal. Tapi ibu sekarang tidak butuh uang. Beliau hanya ingin istirahat dengan tenang. Aku tahu. Ayah tidak tahu. Waktu kecil, kami sangat ingin sekali saja bisa memanggil ayah di depan orang lain. Ibu selalu bilang ayah sibuk, tapi kami tahu ayah punya keluarga lain. Ibu bilang jangan membencimu, tapi saat kami besar, kami melihat betapa seringnya ibu menangis. Aku menelan ludah. Tenggorokanku sakit. Wisnu melanjutkan dengan mata memerah. Sekarang aku tidak marah lagi. Tapi tolong, jangan lari lagi. Kalau sudah datang, jangan langsung pergi saat ibu sadar. Tetaplah di sisinya. Aku meletakkan tangan di bahu putraku dan mengangguk. Malam itu, aku berjaga di koridor dengan mata terbuka. Koridor rumah sakit itu panjang dan dingin. Bau disinfektan menusuk hidung, dan lampu putih remang-remang menerangi lantai keramik abu-abu. Aku melihat orang-orang lalu lalang, ranjang operasi yang didorong lewat, dan perutku terasa mulas. Separuh diriku telah mati bersama Dewi, dan separuh sisanya kini gemetar di hadapan ancaman kehilangan orang lain. Dini hari, Sari terbangun. Melihatku masih duduk di sana, dia tersenyum tipis. Belum pergi? Aku akan di sini. Jangan khawatir, aku tidak takut mati. Aku hanya takut kamu akan hidup sendirian lagi seperti dulu tanpa pernah menyadarinya. Aku memegang tangannya erat dan berkata pelan, aku tidak akan hidup seperti dulu lagi. Aku janji. Dia memejamkan mata. Senyumnya samar seperti embun. Jantungku sakit menusuk. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi kamar dengan lembut. Dalam cahaya itu, aku melihat wajah Dewi yang samar namun lembut, seolah dia menatapku dan mengangguk pelan. Operasi Sari dilakukan sore itu. Aku menunggu di luar ruang operasi. Ribuan pisau serasa menusuk hatiku. Setiap menit terasa seperti seumur hidup. Aku teringat hari operasiku. Perasaan didorong masuk ke dalam kegelapan, dan aku ingat sentuhan tangan Dewi yang menyelamatkanku. Sekarang, aku hanya berharap keajaiban itu terjadi pada wanita kedua dalam hidupku, wanita yang juga menderita karenaku. Setelah hampir 4 jam, pintu terbuka. Dokter keluar dan menghela napas ringan. Operasinya untuk sementara berhasil. Tapi pasien masih lemah, butuh perawatan khusus. Aku menghela napas lega. Air mataku tumpah. Rasanya seperti ditarik kembali dari jurang yang dalam. Aku diam-diam berterima kasih pada langit dan pada Dewi. Karena saat ini, aku merasa seolah dia sedang menjagaku. Aku berjaga di samping tempat tidur Sari sepanjang malam. Dia tidur dengan tenang. Aku memegang tangannya pelan dan berbisik sangat lirih, bertahanlah. Aku berhutang padamu, pada Dewi, dan pada anak-anak ini, aku tidak akan lari lagi, aku janji. Suara mesin terdengar teratur di telingaku, seperti embun kehidupan baru. Aku tahu, meskipun hidup tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki masa lalu, setidaknya ia memberiku kesempatan untuk menjalani sisa hidup dengan benar. Dan aku akan memegang kesempatan itu dengan segenap jiwa ragaku. Di luar, hari mulai terang. Sinar matahari pertama masuk melalui jendela, menerangi bekas luka di perutku. Bekas luka berbentuk kehidupan dan pengampunan. Aku menyentuhnya pelan. Terasa hangat. Aku berbisik dalam hati. Terima kasih, Dewi. Terima kasih, Sari. Dan terima kasih pada semua penderitaan yang telah mengajariku cara menjadi manusia. Sari pulih dengan lambat. Dokter bilang operasinya berhasil,
tapi butuh waktu lama agar fungsi hati dan ginjalnya stabil. Aku tetap di rumah sakit merawatnya. Selama berminggu-minggu, aku hampir tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidurnya. Aku bangun pagi-pagi untuk menyeka tubuhnya, membuat jus buah, menyiapkan obat, dan malamnya membacakan buku dengan suara pelan. Saat dia tertidur, aku duduk diam menatap rintik hujan yang terpantul di jendela. Mendengarkan suara angin yang menyapu pepohonan, rasanya seperti mengulang masa muda. Tapi kali ini, aku hidup bukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk penebusan. Hari ketika dia sadar sepenuhnya, aku sedang membuatkan bubur. Sari menatapku lama, matanya jernih, tapi sedih. Dia berkata dengan suara lemah, pasti melelahkan. Pulanglah dan istirahat. Aku menggeleng dan menyendok bubur, meniupnya pelan. Tidak lelah. Aku hanya membayar hutangku. Dia tersenyum tipis. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tidak lagi menyiratkan jarak, melainkan kelembutan. Dia bertanya, ingat tahun saat aku melahirkan anak kembar pertama kita? Malam itu aku hampir pingsan menahan sakit, aku meneleponmu, tapi ponselmu mati. Keesokan paginya, kamu datang membawa sekaleng susu formula dan amplop berisi uang, bilang kamu sibuk karena ada proyek. Waktu itu, melihatmu, aku marah sekaligus kasihan. Sekarang kalau kuingat, marahnya sudah hilang, kasihan pun tak tersisa, yang ada hanya penyesalan. Aku terdiam. Tanganku mengepal erat. Aku ingat betul kejadian yang dia ceritakan. Saat itu, aku sedang merayakan ulang tahun putraku bersama Dewi. Malam itu aku banyak tertawa, tapi sekarang kalau kuingat, semua tawa itu berlumuran hutang. Aku meletakkan mangkuk bubur dan berkata pelan, aku tahu aku telah membuat hidupmu menderita. Tapi jika Tuhan memberiku waktu lebih, aku ingin memulai dari awal. Setidaknya agar aku bisa menjadi sandaran yang sesungguhnya untukmu dan anak-anak. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, tapi aku bisa memulai dari awal. Dia menatapku dalam diam. Angin di luar menggoyangkan tirai dengan lembut. Setelah lama, dia berkata, memulai dari awal? Apa kau pikir aku masih butuh sesuatu? Apa yang kubutuhkan sudah berlalu. Masa muda. Dan kepercayaan. Sekarang yang kuinginkan hanya ketenangan. Aku ingin menjalani sisa hidupku tanpa terikat masa lalu. Jika kau benar-benar mau, kau bisa ada di sisiku sebagai teman, sebagai ayah dari anak-anak. Hatiku sakit, tapi dalam rasa sakit itu aku merasakan kelegaan. Mungkin, tetap berada di sisinya dalam kebenaran lebih berharga daripada menahannya dalam kebohongan seperti dulu. Aku mengangguk dengan suara parau. Baik, aku akan di sisimu sebagai teman. Sejak hari itu, aku tinggal di sebuah rumah kecil dekat rumah sakit dan setiap hari merawat Sari. Wisnu dan anak-anak lainnya awalnya waspada, tapi melihat kegigihanku, mereka perlahan-lahan membuka hati. Suatu hari, putri bungsuku, Rani, diam-diam meletakkan sekantong sayuran dan beberapa kotak susu di depan pintu rumahku. Di secarik kertas kecil tertulis, "Ayah, jangan bekerja sampai larut malam, jaga kesehatan." Aku menangis saat membacanya. Baru sekarang mendengar kata ayah itu, rasanya seperti seseorang menyentuh luka lamaku, bukan untuk menyakiti, tapi agar tidak berdarah lagi. Suatu sore, aku mengajak Sari jalan-jalan. Hujan baru saja reda, jadi udaranya sejuk. Dia duduk di bangku taman, menatap danau di depannya, dan berkata pelan, "Aku dengar dari Wisnu. Kau mendirikan yayasan beasiswa atas nama Mbak Dewi." Aku mengangguk. Ya, agar aku tidak melupakan diriku sendiri. Baguslah. Mbak Dewi orang yang sangat kuat. Kalau saja dulu kau punya keberanian untuk memilih satu orang, kita bertiga tidak akan sesakit ini, aku tahu, tapi manusia baru sadar setelah kehilangan, aku baru tahu itu setelah kehilangan segalanya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap ke kejauhan. Sinar matahari menerpa wajahnya yang kurus, membuat konturnya terlihat lebih lembut dan damai dari sebelumnya. Aku sadar, dia telah memaafkan bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu, Sari berangsur-angsur pulih. Aku membantunya membuka sebuah toko kecil di depan rumahnya, agar dia punya kesibukan dan merasa masih bisa mandiri. Di hari pembukaan, 6 anaknya datang. Mereka tertawa dan bercanda,
memanggilku ayah dengan alami. Wisnu berdiri di sampingku dan menepuk bahuku. Sepertinya ibu sudah benar-benar memaafkan ayah. Sekarang giliran ayah memaafkan diri sendiri. Aku tersenyum, tapi hatiku masih berat. Memaafkan diri sendiri. Ternyata itu jauh lebih sulit dari yang kukira. Suatu malam saat akan menutup toko, Sari bilang ingin pergi ke tempat Abu Dewi disimpan. Aku mengantarnya dengan mobil. Di sebuah rumah abu yang tenang di pinggiran Jakarta, angin bertiup sepoi-sepoi dan asap dupa membubung. Dia berdiri di sampingku, menyatukan kedua tangan dan berdoa, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku berterima kasih. Kalau bukan karena dia, kau mungkin sudah tidak ada. Dia menyelamatkanmu bukan karena cinta, tapi karena ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan aku percaya, dia masih mengawasimu." Tenggorokanku tercekat. Aku menatap foto di dalam guci abu, Dewi yang tersenyum lembut seperti saat baru menikah. Aku diam-diam meletakkan seikat bunga lili putih. Dalam keheningan, aku berkata, "Aku masih hidup. Aku melakukan hal-hal baik, dan aku ingat apa yang kau katakan. Aku tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kau berikan, aku janji." Angin menyapu sela-sela pepohonan, aroma bunga krisan dan dupa bercampur di udara. Anehnya, hatiku terasa damai. Sari tidak berkata apa-apa di sampingku. Aku tahu, aku berada di antara dua wanita, yang satu telah pergi, yang satu masih hidup. Aku berhutang pada keduanya, dan tidak akan pernah bisa melunasinya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Sari menyandarkan kepalanya di jendela mobil dan bertanya ringan seperti embusan napas, "Hei, kalau ada kehidupan selanjutnya, apa kau masih ingin terlahir sebagai laki-laki?" Aku tersenyum sedih, "Mungkin. Tapi kalau bisa, aku hanya akan mencintai satu orang, dan menikah dengan satu orang." Dia mengangguk dan menjawab pelan, "Kalau begitu, mungkin Mbak Dewi juga akan tersenyum." Kata-katanya menyentuh hatiku. Di luar, jalanan malam berkilauan dengan lampu-lampu. Di dalam angin, aku samar-samar mencium aroma Dewi, ringan seperti ucapan selamat tinggal. Sejak hari itu, aku berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menulis buku harian lagi. Setiap malam aku mencatat hal-hal kecil yang kulakukan. Hari ini Sari lebih banyak tersenyum. Hari ini Wisnu menyapa lebih dulu. Hari ini hujan, jadi aku menyeduh 2 cangkir teh, untuk mengingat bahwa aku masih hidup. Bahwa meski terlambat, aku berjalan ke arah yang benar. Di beberapa malam, aku menatap bekas luka di perutku dan dengan tenang meletakkan tanganku di atasnya. Di bawah kulit itu, ada tubuh seseorang yang pernah mencintaiku seumur hidupnya. Aku berpikir, karma tidak berada di tempat yang jauh. Ia ada di dalam detak jantungku. Setiap kali jantungku berdetak, aku sedang membayar hutang masa laluku, hidup untuk orang-orang yang telah kusakiti. Dan kenyataan itu, meskipun terkadang membuatku menangis tanpa sebab, membuatku merasa damai. Suatu pagi di awal musim gugur, saat aku bersiap-siap pergi ke toko bersama Sari, seorang petugas pos mengetuk pintu. Dia memberiku sebuah amplop coklat. Tulisan kepada Is, Budi Santoso di atasnya begitu ku kenal. Aku merinding. Sudah lebih dari setahun sejak Dewi meninggal, tapi tulisan tangannya yang bulat dan rapi itu tidak akan pernah kulupakan. Jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar ringan. Aku membuka amplop itu dengan perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat yang terlipat rapi dan sebuah kunci perak kecil. Aku membacanya baris demi baris. Surat itu ditulis Dewi hampir 3 tahun sebelum penyakitku ditemukan. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang tenang namun berat seperti batu. "Budi, jika kau menerima surat ini, artinya kau masih hidup dan aku sudah tidak ada di sisimu. Aku tidak meninggalkan apapun untukmu. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu. Sesuatu yang selama hidupku tidak berani kukatakan, yang kusembunyikan seumur hidup, aku menahan napas." Jantungku berdebar gila, keringat dingin mengalir di dahiku. Cuaca pagi itu sejuk, tapi aku terus membaca. Di tahun ke-12 pernikahan kita, aku mengetahui tentang Sari. Bukan karena ada yang memberitahuku, tapi karena dirimu sendiri. Malam itu, kau tertidur mabuk di ruang kerja. Dalam igauanmu, kau memanggil namanya 3 kali. Aku mendengar semuanya dari luar pintu. Aku tidak menangis, tidak juga marah.
hanya jantungku yang serasa diremas. Aku diam-diam meminta tes darah putri kita, dan aku tahu bahwa golongan darahnya berbeda denganmu. Kau tidak pernah peduli, tapi aku tahu kau tidak pernah sekalipun bertanya, anak itu bukan putri kandungmu. Aku membeku di tempat, pandanganku kabur. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Aku tidak percaya dengan mataku, bukan putri kandungmu. Setiap hurufnya seperti goresan pisau yang terukir di jantung. Aku harus bersandar di kursi agar bisa tetap berdiri. Sari yang keluar dari dapur melihat wajahku yang pucat dan bertanya khawatir, ada apa? Aku tidak menjawab, hanya memberikan surat itu. Dia menatapku sekali, menatap surat itu sekali, lalu menggeleng pelan. Dia berkata dengan suara rendah, mungkin Mbak Dewi ingin kau akhirnya bisa melepaskan. Aku terus membaca dengan hati gemetar. Putri kita, Kartika, memang tidak mewarisi darahmu, tapi dia menyandang namamu, tinggal di rumahmu, dan tumbuh dengan cintaku. Tahun itu, saat kau mabuk dan lama tidak pulang, saat aku tenggelam dalam kesepian yang putus asa, aku goyah pada seseorang yang pernah bekerja bersamaku. Seseorang yang menghiburku, lalu pergi. Aku menyembunyikan kenyataan itu. Karena jika aku mengatakannya, kau akan pergi, dan anak itu tidak akan punya ayah. Aku berniat mengaku, tapi aku mengurungkannya saat melihatmu menggendongnya di hari pertama sekolahnya. Setidaknya dalam rasa bersalah ini, kupikir aku memberimu kesempatan untuk menjadi ayah yang sesungguhnya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya berharap kau mengerti, bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Aku menjaga rahasia ini seumur hidup agar tidak menyakitimu. Tapi jika kau hidup sampai hari kau menerima surat ini, aku ingin kau tahu, agar kau sadar bahwa kesalahan sedalam apapun bisa dibalas dengan pengampunan. Aku meletakkan surat itu. Badai berkecamuk di dalam hatiku. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kesombongan sebagai orang yang dikhianati, dalam kemarahan sebagai orang yang ditipu. Ternyata, aku juga dilindungi. Aku mengkhianati istriku. Tapi istriku yang telah kusakiti selama 30 tahun, demi menjaga keutuhan keluarga untukku, telah menanggung beban kesalahan lain. Dewi tidak hanya menyelamatkan nyawaku dengan tubuhnya, tapi juga menyelamatkan jiwaku dengan kebenaran terakhir ini. Kunci perak kecil di dalam amplop jatuh ke atas meja. Di akhir suratnya, dia menulis, kunci ini adalah kunci laci ketiga meja kerjamu yang lama di kantor. Di dalamnya ada buku catatan yang selama bertahun-tahun kusimpan untukmu. Catatan uang yang kau kirimkan untuk Sari dan anak-anak. Sesuai dengan apa yang pernah kau katakan, tolong bantu aku jika nanti aku tidak bisa menafkahi mereka, aku diam-diam telah menyampaikan semuanya pada mereka. Sekarang kau tahu, kan? Kau tidak lagi berhutang pada siapapun. Jika kau hidup, hiduplah dengan benar. Jangan biarkan penyesalan menghancurkanmu lebih jauh. Aku meletakkan surat itu. Air mata mengalir di pipiku. Seluruh dunia serasa berputar. Dewi telah pergi dari hidupku, tapi dia telah membereskan setiap detail, hutang, dan kesalahanku sampai tuntas. Dia menyelesaikan segalanya dengan pencerahan sebelum pergi. Dia membiarkanku hidup, tapi tidak memberiku hak untuk lari. Sore itu, aku pergi ke kantor lama. Ruangan itu masih sama, tapi sekarang digunakan sebagai ruang rapat. Meja kerjaku yang lama terdorong ke sudut. Aku membuka laci ketiga. Sesuai surat itu, ada sebuah buku catatan bersampul hitam usang. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan Dewi, buku harianmu, kusimpan. Aku membolak-baliknya halaman demi halaman. Setiap halaman penuh dengan catatan uang yang kukirim untuk Sari, kwitansi usang, catatan tentang dua dunia paralelku. Tapi di bawah setiap entry, Dewi meninggalkan catatan dengan tulisan kecil dan rapi, lunas, sudah ditransfer, biaya sekolah selesai, semuanya telah diselesaikan. Aku menutup buku catatan itu dengan kedua tangan gemetar. Saat itu, aku sadar bahwa aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibayar, hanya harus hidup dengan benar. Dia selalu tahu siapa aku, dan dia mengawasi setiap langkahku. Bukan untuk mengendalikan, tapi agar aku tidak menjadi manusia yang sama sekali tidak berarti. Aku duduk kembali di kantor lama itu.
Sinar matahari sore masuk melalui jendela, dan debu beterbangan seperti kenangan. Aku merasa seolah Dewi tersenyum di suatu tempat di dekatku. Tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi amarah. Aku berkata pelan, "Kamu menang. Dewi, kamu telah membuatku sadar apa itu cinta sejati." Malam itu, aku membawa surat itu pulang dan menunjukkannya pada Sari. Dia selesai membacanya, terdiam lama, lalu berkata, "Mbak Dewi wanita yang aneh, ya. Seumur hidup dikhianati, tapi tetap memilih jalan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, aneh sekali kan? Aku berhutang 2 kehidupan padanya. Jangan bilang berhutang lagi. Orang yang telah pergi hanya ingin kau hidup dengan baik. Mbak Dewi sudah melepaskan segalanya, sekarang kau juga harus melepaskan." Aku mengangguk dan menatap keluar jendela. Angin malam bertiup lembut, dan aroma bunga kenanga menyelinap seperti embun. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar detak jantungku dengan jelas. Detak yang lebih lambat, lebih kuat, dan lebih damai dari sebelumnya. Saat itu aku sadar. Pengampunan bukanlah melupakan kesalahan, melainkan menerima bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap. Dewi punya kesalahannya, aku punya kesalahanku. Tapi justru di dalam kesalahan itu, dia telah mengajariku apa itu cinta, apa itu pengampunan. Aku tidak perlu mencari penebusan di kuil atau kitab suci. Dewi telah mengajarkan segalanya dengan hidupnya. Malam itu, aku menulis buku harian lagi. Di hari Dewi pergi, aku mati. Di hari aku membaca suratnya, aku terlahir kembali. Aku menutup buku catatan itu dan melihat ke altar. Lilin bergoyang lembut, membuat bayangannya terpantul di dinding, samar namun lembut. Aku tersenyum tipis, menyatukan kedua tangan, dan berbisik, "Jangan khawatir, Dewi. Kali ini aku benar-benar tahu bagaimana harus hidup." Di luar, bulan sabit baru saja terbit. Cahayanya jatuh di atas atap, tipis seperti sutra, ringan seperti janji yang terlambat. Aku tahu, di suatu tempat di atas sana, dia masih tersenyum. Seperti dulu, dengan tenang. Satu-satunya yang berbeda adalah, aku tidak lagi bodoh dan tidak lagi lari. Dan mungkin, itulah penebusan sejati seorang manusia.